Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Dan segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja memimpin kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Ya segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja memimpin kami semua. Sekali lagi dan nanti hamba Tuhan Marlon akan berdoa. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja memimpin kami, dan Roh Kudus bekerja. Dan Roh Kudus bekerja memimpin kami semua. Haleluya, haleluya. Bapa surgawi, Bapa yang kami panggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat hari ini Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini, semua karena kasih anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Tuhan, pada sore hari ini Tuhan kami datang lagi pada Engkau ya Tuhan dalam acara Beton Sore Bapa. Bila Tuhan ibadah kami pada sore hari Tuhan Kau pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, dan bisa berjalan dengan sesuai dengan rencana daripada Engkau ya Bapa. Kami percaya Tuhan ibadah di tempat ini Tuhan Engkau sudah memberkati ya Tuhan, terutama kami yang ada hamba-hamba-Mu, terutama ya Tuhan Nathan bersama keluarga. Engkau memberkati pelayanan di tempat ini Tuhan, rumah pastor yang ada Engkau memberkati selalu ya Tuhan. Ibadah kami Tuhan biarlah Kau pimpin ya Tuhan, terutama jika ada jemaat-jemaat yang mau datang beribadah di tempat ini Tuhan, percepatkanlah langkah mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa ibadah di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun ya Bapa. Jika ada kuasa gelap yang cuma ingin mengganggu, menghambat kami Tuhan, tidak konsentrasi kami Tuhan, bila Tuhan kuasa kegelapan yang ada yang cuma mengganggu kami, tolak, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Kau keluar darah berkuasa kira lagi. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai buka acara kami pada saat hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom semuanya.
Pada ibadah penyangkalan diri kita pada saat hari ini, sebelum kita menutup puasa kita rindu kehidupan kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Injil Yohanes 13 ayat 11 sampai 17. Saya bacakan dalam salinan baru. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ya, puji Tuhan. Jadi pesan firman Tuhan melalui perkataan Tuhan Yesus pada saat sore hari ini adalah mengenai pembasuhan kaki. Ya. Di sini saya bukan mau mengajarkan pembasuhan kaki, ya. Itu hanyalah tradisi Yahudi saja. Ya. Pembasuhan kaki di sini yang kita pahami di zaman gereja ini, ya. Ini bukan secara teknis, ya, secara praktek yang kita lakukan, ya. Tetapi ini lebih kepada pengertian rohani. Ya. Pembasuhan kaki di sini yang dimaksud adalah pembasuhan hati kita. Karena apalah artinya kalau hati kita dibasuh tapi hati kita kalau kaki kita dibasuh tapi hati kita masih kotor. Itu percuma. Kelihatan merendahkan diri. Atau misalkan saya atau ibu gembala, ya, siapapun dia, pemimpin jemaat yang menerapkan basuh kaki ini, saudara, yang sehingga dia mungkin mengatur pertemuan jemaat, dia siapkan itu baki atau baskom, ya, dengan air dan kain putih, ya. Lalu mereka mempraktekkan dengan membasuh kaki. Memang kalau pengalaman saya bercerita dengan orang-orang yang melakukan demikian, teman-teman kampus saya, di situ ada secara psikologi dia menangis dalam pengertian, ya, memang keegoisan seseorang itu diuji ketika dia yang harusnya sebagai pemimpin itu kok membasuh, ya, membasuh pengikutnya. Ya, di situ memang diuji karena ada membutuhkan kerendahan hati, ya, membersihkan kaki orang. Ya, coba saudara mungkin pernah, ya, punya pengalaman membasuh kaki orang tua Anda dengan maksud, artinya begini, saudara tidak akan bisa melakukan itu kalau hati saudara itu ada ego, ya, ada emosional, ada amarah, ada keangkuhan, ya. Karena itu kan ibarat seperti, mungkin identik seperti kita itu merendahkan diri di kakinya, ya. Apalagi kita sudah membersihkan, ya, minimal kita mungkin, kalau pengalaman kami dulu sebagai hamba-hamba Tuhan yang baru, kayaknya menyemir sepatu guru kita itu, seperti sudah bangga sekali, ya. Tapi itu butuh kerendahan hati. Coba kalau kita masih hidup dalam keegoisan, itu merasa seperti kita direndahkan. Nah, tapi kalau kita memiliki hati sebagai hamba, kita bisa melakukan seperti itu. Nah, memang ada psikologinya di situ, ada suatu pelajaran yang berarti. Tapi di sini firman Tuhan sebenarnya bukan menekankan dalam perkara secara
secara teknisnya, gitu. Teknis secara prakteknya, ya. Karena kalau berbicara tentang secara rohani, itu hukumnya lebih jauh ke dalam, lebih kepada ke hati. Makanya tadi saya sudah katakan, apa gunanya kalau mungkin hamba-hamba Tuhan sebagai pemimpin membasuh kaki jemaat, tapi hatinya itu masih ada kedengkian. Hatinya itu masih ada rasa iri, cemburu, ya, amarah, ya, dendam, apalagi kepahitan. Begitu juga sebaliknya. Jikalau mungkin praktek pembasuhan kaki itu kita mungkin membasuh kaki pemimpin kita, pemimpin umat, gembala, hamba Tuhan, ya. Walaupun memang seperti pengalaman yang tadi saya ceritakan, memang sampai menangis kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi artinya yang diinginkan Tuhan adalah hati kita itu yang dibasuh, ya, yang dibersihkan. Ya. Artinya kita bisa melakukan hal seperti itu membutuhkan hati sebagai hamba, membutuhkan kerendahan hati. Inilah suatu esensi dari pelayanan. Nah, pelayanan pun bagaimana kita memandang pelayanan itu seperti kita melayani Tuhan. Bagaimana kita melayani Tuhan? Yaitu dengan kita melayani jemaat, melayani rekan-rekan seiman, melayani kaum keluarga kita, ya, dengan hidup yang rendah hati. Kalau tidak ada kerendahan hati, ya sulit. Sekalipun secara praktek kita tampaknya secara teori berbicara kasih, secara praktek kita sampai membuat basuh kaki, tapi hati kita pun tidak bisa mengampuni, apalah artinya. Itu sesuatu hal yang percuma. Makanya kalau kita lihat, ya, di dalam ayat pokok kita tadi, di situ kita melihat suatu situasi. Tuhan mengatakan begini di dalam Yohanes 13. Tuhan berkata, tidak semua kamu bersih. Dan Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, mengertikah kamu apa yang telah kamu perbuat? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dan jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Ya. Maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Nah, di sini pengertiannya, kalau kita melihat Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita, dan kita mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia sebagai guru besar kita, sebagai imam besar kita. Maka apa yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, ya, maka kita yang sebagai murid-muridnya pun harus melakukan hal yang sama. Kalau Tuhan betul-betul mau membasuh kaki, dalam pengertian Tuhan itu mau, ya, membersihkan hati seseorang, ya, dengan cara kasihnya, dengan cara mengampuni, dengan segala kerendahan hatinya, maka kita pun harus mampu melakukan itu kepada sesama kita. Harus bisa dapat mengampuni, harus bisa melayani mereka dengan segala kerendahan hati. Karena ada firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa yang terbesar, dialah yang menjadi pelayan, menjadi hamba. Coba kita buka itu di dalam Matius 20 ayat 26 sampai 28. Coba. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara suatu kelompok, ya, di antara suatu perkumpulan, perhimpunan di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Terus, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi seorang hamba.
Dan ayat seterusnya itu Tuhan sudah memberikan pengertian. Ayat seterusnya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi Ya. tebusan bagi banyak orang. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus bagi dunia ini, bagi saya dan saudara. Sekalipun kita pada saat itu tergolong orang kafir, orang yang memberontak kepada Tuhan, orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita adalah orang-orang dunia yang dengan hikmat kita menyangkal Dia yang menciptakan hikmat di dalam diri kita, di dalam pikiran kita. Terkadang ada, bahkan seringkali perbuatan-perbuatan kita seperti itu. Ya, tampaknya kita memiliki hikmat pengajaran firman Tuhan, tapi pada prakteknya kita nol besar. Ada yang seperti itu. Ya. Nah, makanya disinilah perlu kita mengerti betul. Membasuh hati ya sesama itu tidak mudah ya, membutuhkan kerendahan hati ya. Ini bisa juga berbicara tentang bagaimana sifat kita yang saling mengampuni, saling mengasihi ya, saling melayani. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-15. Perhatikanlah di antara kamu semua. Coba yang nama Tesalonika baca. 15. Ya. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Perhatikanlah jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Ini sudah gambaran bagaimana kita diajarkan membasuh dengan segala kerendahan hati. Orang punya salah, basuh hati mereka, basuh jiwa mereka dengan kebaikan yang kita miliki. Ya, memang sulit terkadang menghadapi orang yang jahat. Aduh. Secara praktik kita, apalagi kalau secara praktik kan itu seperti tadi kan cerita. Oh, wah, kita mau kasih bersih ini kaki orang yang sudah berbuat jahat kepada kita. Siapa dia memang? Wah. Tapi di sini apa yang firman Tuhan sampaikan, pesankan bagi kita, ini butuh kerendahan hati. Bahwa Paulus mengatakan perhatikanlah jangan sampai ada yang membalas kejahatan dengan kejahatan. Ibarat kata kalau secara teknis ya, ketika orang berbuat jahat kepada kita, kita disuruh basuh kaki, kita lempar sepatu sama dia, enak saja. Nah, ibarat kata seperti itu. Tapi ini kita harus merendahkan diri. Kita harus butuh kerendahan. Masing-masing mungkin kita punya pengalaman kepahitan dengan orang. Orang yang berbuat jahat, marilah ya. Ini adalah perintah Tuhan, kasihlah sesama ya. Perintah Tuhan, basuhlah seperti aku sudah membasuh kamu. Nah, demikian kamu juga harus bisa saling membasuh kaki ya. Kita harus bisa saling menguduskan. Seperti kalimat Paulus dalam 1 Korintus 7 kan, ada suami menguduskan istri yang kurang beriman, atau sebaliknya. Apakah ini cuma berbicara tentang suami istri? Ya, tidak. Ini bisa berbicara juga hubungan kasih yang intim antara sesama juga. Itu juga berbicara antara gereja dengan Tuhan. Ya. Bagaimana kalau kita mempunyai sahabat yang kurang beriman, artinya kurang beriman, dia selalu gemar berbuat jahat, berbuat dosa. Bagaimana hidup kita yang terikat dengan dia dalam kasih Kristus, maka kita harus bisa mengubah, menguduskan kehidupannya lewat pelayanan kasih kita. Nah, ini yang diinginkan Tuhan. Jadi harus diperhatikan, jangan ada orang yang membalas jahat dengan kejahatan. Kalau misalkan ada orang berbuat jahat, bagaimana dia untuk merubah dia? Ya, teguran itu ada, tidak mengapa. Firman Tuhan kok mengatakan itu ya, di dalam Galatia 6 ayat yang pertama kok tidak salah. Tapi baca dulu 1 Tesalonika 5 tadi seterusnya. Terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Terhadap kamu masing-masing, ini berbicara kawan seiman, bisa berbicara kepada siapapun tetangga kita ya. Orang-orang yang mungkin berbeda agama. Itu semua ini yang membuktikan pengajaran di dalam Kristus itu berbeda dengan pengajaran di luar sana ya.
Jangan sampai kita menganut pengajaran saya adalah murni. Kamu tidak murni. Saya adalah orang-orang benar. Kamu orang kafir. Sehingga darahmu halal. Ada yang seperti itu. Pengajaran seperti itu ada. Jadi kalau engkau sakit hati, kalau engkau menderita, memang itu ganjaran yang harus kamu terima. Tapi kalau kita tidak boleh seperti itu. Ajaran Kristus tidak mengajarkan kita seperti itu ya. Apalagi kalau kita sudah mengenal pengajaran kabar pengantin Kristus. Wah, haleluya. Yang dijanjikan kepada kita adalah duduk sehidangan dengan Tuhan Yesus ya. Berarti sifat ya, maupun karakter kita yang sama, yang membawa nama baik seorang raja yang akan berdampingan duduk sehidangan dengan kita itu harus kita tunjukkan ya. Kalau berarti itu suatu duduk sehidangan berarti raja di atas segala raja, raja damai, maka kita harus bisa melakukan kedamaian, memproklamirkan, bukan sekedar memproklamirkan saja ya, dalam pengertian memproklamirkan secara teori maupun tindakan. Lagi kalau ada Tuhan yang melarang untuk damai, itu ya mungkin entahlah apa di belakang suatu kalimat itu, karena ada sesuatu, karena ada motivasi, kita tidak tahu ya, kita juga tidak mau langsung menghakimi bagaimana. Mungkin dia lelah, mungkin dia punya persoalan ya, mungkin ada sesuatu yang tidak tercapai, ya udahlah. Tapi yang bahayanya jangan sampai membawa nama-nama anugerah Tuhan. Ini yang berbahaya. Ya, dalam hal ini kita semua yang sudah paham menegur orang tersebut. Tapi menegur bukan berarti kita membenci, tidak. Kita sayang sama sesama kita, sesama jemaat, sesama hamba-hamba Tuhan ya. Kalau masih belum kapok juga, kasih kapok ya. Artinya kasih kapok bukan kita main dengan memakai lembaga-lembaga tertentu, dengan memakai institusi-institusi tersebut. Kita ini adalah sekumpulan orang yang menghadirkan kerajaan Allah. Berarti hukum yang kita pakai di dalam hidup kita, hukum apa yang paling tertinggi? Hukum yang dibawa lewat firman Tuhan. Kalau rahasia di dalam 2 Korintus 6 atau 1 Korintus 6 itu, ya, bahwa kita ini kalau ada sesuatu terjadi, ya 1 Korintus 6 ayat 1, coba baca sampai ayat 6. 1 Korintus 6 ayat 1. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar? Nah, apakah di antara kamu jika ada perselisihan yang mungkin menyebabkan pertengkaran, ya, berbeda pendapat ya tidak mengapa, tapi terkadang endingnya itu jangan sampai terjadi perselisihan, ada dendam, ada iri, ada dengki, ada sakit hati, menyebabkan pertengkaran, bahkan sampai terrealisasilah pembunuhan. Wah, jangan sampai ya seperti itu. Ya minimal pembunuhan karakter ada terjadi itu. Paulus pertanyakan itu. Apakah engkau berani ya untuk bagaimana menetralisir keadaan itu dengan mengambil orang-orang yang tidak bijaksana? Ya, coba baca terus. Dan bukan pada orang-orang kudus. Nah, bukankah kita harus memakai orang-orang kudus? Orang-orang kudus di sini bukan berarti orang-orang yang sok kudus ya, yang sok suci. Orang-orang kudus di sini bukan semata-mata orang yang diukur karena dia memiliki anugerah karunia tinggi dan sebagainya, atau dia sebagai senior. Ya, memang ada ukuran-ukuran. Ya. Tetapi kita pun harus menguji segala sesuatu. Orang yang bijak ya, jangankan parameter orang rohani ya,
parameter orang awam secara rohani, tapi kalau dia bijak, itu pasti dia adil. Dia tidak akan memperkeruh, ya. Dia tidak akan membuat kekacauan, ya. Minimal ya, kalau kita mau membedakan secara dari segi ukuran orang rohani dengan orang yang baru bertumbuh. Terkadang kita juga tahu kok, berjumpa dengan orang-orang yang ibarat kata belum mengenal kebenaran, tapi keputusan mereka, ya, pertimbangan mereka itu adil, ya. Selalu tidak memperkeruh keadaan, tapi berusaha dengan bijaksana supaya ayolah jangan saling bertengkar, marilah bersama. Nah, dalam hal ini kan kita harusnya malu. Kita yang secara rohani, sudah tingkat 6, kalau sudah berbicara rohani, orang yang bijaksana yang belum mengenal kebenaran, itu -1 itu. Bukan tingkat 1 lagi, itu masih -1, ya. Karena belum mengenal kebenaran. Tapi kenapa mereka bisa menciptakan suatu perdamaian, bisa mengambil pertimbangan? Ya walaupun kita percaya, ya itu pun hikmat daripada Tuhan. Artinya di situ juga manusia sebenarnya diberikan modal, ada nurani, ya, perasaan, ya, dan juga akal yang sehat. Akal yang sehat itu adalah orang-orang yang memiliki pemikiran yang tidak merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Akal yang sehat pasti saling menguntungkan. Apalagi ada nurani. Jangankan ada firman dan Roh Kudus, mungkin orang-orang yang belum memiliki firman dan roh, tapi nurani mereka itu mereka pakai terkadang roh tidak suka. Mereka juga gelisah melihat mungkin sahabat, teman, ya, satu kumpulan itu saling bertengkar. Tentu dia juga merasa gelisah. Nah, seharusnya apalagi kita yang rohani sudah tahu lagi pengertian firman Tuhan. Lewat pelayanan Yesus ini kita bisa bercermin, ya, bagaimana kita dituntut untuk bisa saling membasuh, ya. Memang ya sekali lagi di sini peran kerendahan hati itu dibutuhkan. Kalau tidak ada kerendahan hati, susah. Masing-masing berdiri dengan egonya akan sulit. Tidak mau jadi itu pembasuhan, ya. Tidak akan terjadi. Tuhan, ya, Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang harus disembah, kalau dia ikut egonya, saudara, ngapain dia mengosongkan diri? Enak saja, ngana cuma ciptaan, kita yang mesti jadi korban, kita yang mesti perdamaikan, ya. Tapi pada kenyataannya firman Tuhan mengasihi umatnya, ya. Akhirnya Yesus yang menjadi syafaat, dia yang menjadi perantara, menjadi pendamai antara konflik Bapa dengan manusia, ya. Siapa yang dipersalahkan? Manusia, karena sudah murtad, sudah membukankan Tuhan. Tapi ya, apa yang Tuhan katakan dia lakukan, bukan sekedar teori, saudara. Sama seperti kita mempelajari ayat saat ini, ya. Untuk kita saling membasuh, kita harus butuh kerendahan hati. Tidak mudah loh, ya. Tidak mudah. Kalau kita mau melayani, kalau kita ini menjadi pribadi yang dipercayakan untuk memimpin kehidupan seseorang, dia harus bisa hidup rendah hati. Dia harus bisa melayani, ya. Dia tahu bagaimana cara mengalah, dan dia tahu cara menegur, cara membimbing, cara menasihati, cara mendidik. Kalau ada sahabat kita, pengikut kita, ya, rekan-rekan hamba Tuhan, rekan jemaat yang mulai menyimpang, ya, coba kita baca Galatia 6 ayat yang pertama. Galatia 6 ayat pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, Ya. maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Maka kamu yang rohani harus memimpin orang yang sudah menyimpang, yang pelanggaran itu, supaya
ke jalan yang benar. Ini kan sama seperti Yudas 23 kan. Ya, tapi kita baca dulu. Kalau dalam Salinan Lama bagaimana itu kalimatnya? Ada Hai yang saudara-saudaraku, jikalau seorang kedapatan di dalam barang sesuatu kesalahan, hendaklah kamu yang rohani itu membaikkan orang yang demikian. Nah, memperbaiki kehidupan ya sama saja tujuannya. Kita memperbaiki untuk memimpin mereka ya. Kita artinya yang rohani nih. Misalkan kita yang lagi kuat imannya, ketemu sahabat kita, apalagi sama-sama tubuh Kristus. Wah, kalau berbicara tubuh Kristus ini bukan berbicara soal kamu pengantin saya bukan, atau sebaliknya saya pengantin kamu bukan. Ya. Semua kita itu sama. Dan Tuhan menginginkan kita semua menuju kepada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya walaupun nanti akan terjadi dengan sendirinya, akan ada ya ibarat kata rahasia 3 macam gereja. Itu ada, pasti ada. Tapi intinya pemikiran secara universal, hikmat Allah yang begitu luas. Oh Tuhan tidak pernah membedakan saudara. Lalu kita ini yang adalah ciptaannya mau sosok membedakan. Nggak boleh seperti itu. Kita melihat saudara kita, marilah kita pimpin, membaikkan dia, membaiki dia, memperbaiki dia kehidupannya. Bukan berarti kita merasa paling benar, tidak. Tapi memimpin di sini kan itu sama halnya seperti Adam dan Hawa diberikan otoritas, ya. Berkuasa atas makhluk hidup yang diciptakan Tuhan. Otoritas di sini yang diberikan, kekuasaan di sini yang diberikan kepada Adam dan Hawa bukan berarti secara otoriter. Tapi maksudnya itu kalau dari bahasa aslinya, maksudnya Adam dan Hawa harus melayani mereka supaya makhluk hidup di dalam dunia ini terpelihara baik. Begitu juga Adam yang kedua, ya. Istilah Paulus mengenai Yesus Kristus. Dia punya otoritas, tetapi dia tidak otoriter, ya. Dia melayani umat Tuhan yang sudah berdosa, yang sudah hina di pemandangan Bapa di sorga. Tapi dia datang, dia gunakan itu anugerah, ya. Dia gunakan roh kemuliaannya ada dalam diri Yesus. Dia melayani orang tersebut. Jangan kita menjadi orang yang sudah diberikan otoritas dari sorga, kita malah menghakimi. Itu tidak baik, tidak bagus itu. Tuhan katakan di dalam Yohanes 13 kan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ini juga menggambarkan perkataan Yesus kalau kita telah baik-baik dalam membasuh, ya. Tuhan membasuh apa? Dikatakan sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, ya. Dengan cara pembasuhan, secara praktek, secara tradisi itu sebenarnya dia itu juga sedang membasuh dunia, ya. Coba kita baca itu. Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29. Salinan baru, salinan lama. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya, dalam salinan lama. Pada keesokan harinya ya nampak Yesus datang kepadanya, lalu katanya, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Mengangkut dan tadi apa? Menghapus. Itu sama. Suatu kalimat kata kerja ya itu, ya. Kata kerja yang sesuatu yang dilakukan orang. Membasuh, membersihkan. Tujuannya membersihkan, ya. Dan itu menjadi teladan bagi kamu. Berbicara salib itu, wah itulah suatu bukti nyata. Yesus membasuh kita semua. Karena Tuhan tahu tidak semua kamu bersih. Nah, harusnya dengan pernyataan ini juga kita boleh mengingat firman Tuhan bahwa setiap orang itu tidak ada manusia yang betul, tidak ada manusia yang benar. Semua orang itu tidak benar. Tapi terpujilah Tuhan, oleh anugerah Tuhan itu kita dibenarkan. Nah, jangan kita permainkan posisi itu. Karena kita menerima anugerah, yang lain belum, lalu kita menghakimi lagi. Nggak boleh seperti itu.
Apalagi kita adalah pengantin Kristus. Di masa-masa sekarang ini, ya jujur saja menghadapi keadaan sekarang ini, kayaknya kalimat pengantin jadi agak geli, mau bilang pengantin murni, rasa gimana? Karena lagi konflik, masing-masing menunjukkan dirinya pengantin. Aduh. Akhirnya karena ulah kita itu, kita tanpa kita sadari kita mempermalukan di bawah pengantin itu. Tanpa kita sadari. Coba kalau kita hidup tenang, itu kan sedap, kita yakin saya pengantin, kita adalah pembawa kabar pengantin, enak. Tapi kalau terjadi konflik, ya Tuhan, jiwa-jiwa di luar sana ini apa ini, bawa-bawa pengantin Kristus, tapi ini udah konflik sana konflik sini, ya ini kan juga jadi serba salah. Tapi ya Pak Mudi kata sudah terlanjur. Sekarang intinya begini ya, kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Ayat 17 itu menjadi kalimat pamungkas ya, untuk mengunci pengertian kita. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu. Kalau kita sudah mengerti firman, mengerti pengajaran, kamu berbahagia. Tapi tunggu, kita lanjut dulu. Jika kamu melakukannya, ya. Kalau sudah mengerti bagus, tapi akan berbahagia, yaitu kalau kamu melakukannya. Ya. Kalau kamu tidak melakukannya, kamu belum berbahagia. Jangan bangunan yang selama ini kita bangun itu bukan di atas dasar batu, tapi di atas dasar pasir. Ya. Karena firman Tuhan kita mengatakan, coba sebagai ayat-ayat terakhir ya, Matius 7 ayat berapa itu mengenai bangunan, ayat 24 mulai. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Baca ayat hambanya. Matius 7 ayat Ya. 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Setiap orang yang mendengar, ini kata Yesus ya, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, Ia sama dengan orang yang bijaksana. ia sama orang yang bijaksana. Coba lihat orang bijaksana, jikalau menghadapi problema, konflik ya, kerusuhan, pertikaian, coba lihat bagaimana. Selalu dia mengadamkan ya. Dia bukan semakin, tapi dia mempersatukan. Itu orang bijaksana. Kita bisa menilai, oh inilah orang yang bijaksana ya. Apalagi di dalam kelompok rohani, jangan sampai kita itu dipertanyakan seperti kalimat Paulus dalam 1 Korintus 6 tadi ya. Apakah ketika ada perselisihan kamu malah mengambil orang bijak ya, atau orang yang tidak mengenal Tuhan? Wah, ini bisa jadi peringatan lagi. Berarti yang dibutuhkan dalam pertikaian orang-orang rohani, kalau mempersatukan itu adalah orang bijak. Tapi kalau memecah belah berarti orang duniawi ya. Itu kan firman Tuhan. Jadi jangan heran kalau pengajaran lebih lagi dalam, lebih spesifik, ada orang rohani tapi tabiat duniawi. Ada seperti itu. Artinya masih kanak-kanak rohani. Suruh orang ini untuk belajar dari dasar ya. Mengenai perkara alif bata tentang firman Tuhan, suruh belajar lagi. Jangan-jangan dia sudah lupa, terlalu tinggi dia punya pengajaran akhir zaman, tapi itu pelayanan kasih itu sudah hilang. Dia punya dasar udah kropos ya. Hati-hati, ada yang seperti itu. Tapi ini peringatan bagi kita semua ya. Intinya saya mau mengatakan, siapapun bisa kena, siapapun bisa melakukannya. Intinya kita harus berjaga-jaga. Saya pun tetap berjaga-jaga. Jangan saya mengajar nanti suatu kelak nanti saya menjadi tergolong orang yang terbuang. Hati-hati. Makanya saling berjaga-jaga. Kita saling menguji diri kita sendiri ya, supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Intinya kalau kita mau bijaksana, kita mau membasuh, kita mau menjadi pribadi yang membasuh
sesama kita. Kita butuh kerendahan hati. Dalam Amsal pasal yang ke 18 ayat yang ke 12 ya, coba. Amsal 18 ayat 12. Kalau orang rendah hati itu mendahului kehormatan, betul? Ya. Coba baca. Ya, Amsal 18. Betul? Ayat 12 coba. Amsal 18 ayat 12. Ya. Tinggi hati mendahului Ya. kehancuran, Ah. tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Untuk terjadi kita bisa saling membasuh, saling mengampuni, saling membersihkan, saling menguduskan. Itu butuh kerendahan hati. Kalau kita mau mendapatkan kehormatan sebagai tubuh Kristus sebagai pengantin, hiduplah kerendahan hati. Saya mengingat waktu saya ke Manado, terakhir bertemu senior kita, Opa Dan. Nah, ketika bertemu saya, itu dia pikir dia melihat almarhum Hardi. Ternyata bukan. Ya, itu Opa Dan. Sehingga puji Tuhan ya, beliau mendoakan saya sebelum kita pulang. Tapi ada suatu pesan-pesan yang dia sampaikan. Sambil dia mengucurkan air mata, dia katakan, pengantin itu tidak sombong. Kabar pengantin itu tidak sombong, sambil menangis. Ingat itu, Nathan. Ya, harusnya itu saya rekam ya. Saya viralkan itu. Kabar pengantin itu didapati itu perjuangan yang penuh dengan kerendahan hati. Bukan itu almarhum guru besar kita dapatkan karena bersaing dengan gereja lain, tidak. Tapi ada kerendahan hati ya. Karena ada rasa penasaran, ingin tahu rahasia firman. Nah, dengan kerendahan hati pun dia berdoa, berpuasa. Kalau tidak, ngapain? Buang-buang waktu. Lebih baik beliau mungkin cari duit. Lebih baik bekerja secara sekuler daripada mau buang-buang waktu puasa pergi ke Malinau mendapatkan wahyu. Wah, apa itu? Itu kan secara logika, jangan berlebihan. Ada manusia-manusia seperti itu ya. Di suratan Petrus mengatakan di akhir zaman ini akan timbul pengejek-pengejek yang tidak percaya itu namanya kedatangan Tuhan. Ada seperti itu. Sampai mereka mengatakan, mana kedatangan Tuhan? Dari dulu sampai saat ini toh tidak ada perubahan. Tuhan tidak datang-datang. Nah, ini orang pengejek-pengejek akhir zaman ada seperti itu. Ada yang secara frontal, ada yang secara bentuk lain. Ya, menyangkal. Artinya ya, walaupun di kalangan kita juga terkadang ada kelihatan itu menganut kabar pengantin, tapi sebenarnya dia meragukan. Ya, ada yang seperti itu, saudara. Kelihatan mungkin dari khotbahnya, lihat, kabar pengantin, puji-puji kabar pengantin. Tapi khotbahnya itu, sedikit pun tidak menyentuh pengajaran. Malah diambil dari buku-buku renungan yang didapat di Immanuel. Ya, sekali lagi itu tidak salah ya. Sekali lagi itu tidak salah. Itu firman Tuhan, tidak salah. Tapi kalau kita berbicara lebih dalam lagi, kabar pengantin ya, setidaknya ada pengajaran dalam khotbah kita itu mengajarkan itu hal yang terpenting, karena kita berada di zaman gereja itu mesti ada yang namanya lahir baru daripada air dan roh. Itu kan tentu jemaat selalu disuguhi, mau dia khotbahnya tentang topik apa, tapi mesti tersentuh itu. Yang mengajak seseorang harus sadar, kembali harus sadar pentingnya anugerah roh. Nah, itu ciri khas kabar pengantin seperti itu. Ya, walaupun jemaat so pasti jadi itu lagi baptis roh, baptis air, tapi harus ditanamkan. Tanpa sadar mungkin jenuh, tapi mereka sudah tertanam seperti itu. Ya, kita harus penuh kesabaran untuk selalu mengingatkan dengan penuh kebijaksanaan. Jadi yang terpenting adalah, dan berbahagia kalau kita sudah mengerti, kalau kita mau membasuh, kita kan mau mengikuti apa yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan membasuh dunia ini dengan jalan salib. Maka kita juga seperti itu. Murid-murid, kecuali saudara bukan murid Tuhan. Ya, mungkin saudara murid siapalah. Tapi kalau saudara menyangkakan diri saudara adalah murid Tuhan, lakukan.
Syarat murid Tuhan kan Tuhan pernah katakan itu dalam Lukas 9 ayat berapa itu? Barang siapa yang menjadi muridku, dia harus memikul salib, menyangkal diri, dan mengikut aku. Betul ya? Lukas atau pokoknya di kitab ini. Ada yang sudah dapat? Hah? Lukas berapa? 9. Ya. Ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya. Yang mau mengikut dia, yang mau menjadi muridnya, itu harus pikul salib. Ya. Harus pikul salib, saudara. Artinya proses pembentukan kita memikul salib. Sampai kita tersalib. Ya. Terkadang ya dalam kehidupan nyata kita terkadang rela tersalib demi orang lain. Ya. Tersalib itu menyakitkan. Terkadang kita dalam hal kita mengampuni juga seperti itu. Mengampuni terkadang menyakitkan, tapi itu salib yang membawa damai. Salib yang membawa damai. Itu sama saja kita sedang membasuh. Pertama kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan. Kedua, kita mencoba membasuh. Membasuh pikiran hati kita, bahkan membasuh pikiran dan hati orang yang konflik dengan kita, supaya terciptalah damai. Itu yang harus kita betul-betul dapat lakukan. Dan yang terutama ya bagaimana kita menjadi orang yang tidak pernah merasa diri kita itu paling bersih. Tidak semua kita bersih selama di dunia ini. Yang bisa membersihkan kita hanyalah melalui firman. Yohanes 15. Lewat firman dan Roh Kudus. Walaupun terkadang ya, musuh kita itu adalah orang-orang sekitar kita. Ya. Bahkan tidak tertutup kemungkinan terkadang kaum keluarga kita. Entah keluarga kandung, entah keluarga jemaat, keluarga dalam organisasi, bisa itu. Karena ya ini sebagai ayat terakhir ya, ayat penutup. Coba kita kembali ke ayat pokok, kita baca seterusnya. Yohanes 13 ayat 18. Yohanes 13 ayat 18. Ya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, Ya. aku tahu siapa yang telah kupilih. Ya. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Nah, di sini kita bisa belajar sesuatu. Terkadang orang-orang yang Tuhan pilih itu jadi seorang pemberontak, menjadi seorang pengacau. Bahkan dikatakan orang yang makan rotiku. Nah, di sini kita semua sudah menjadi orang-orang yang sudah menikmati roti-roti, ya, firman Allah, pengajaran, haleluya, mana surgawi, ya, bersama jemaat, ya, gereja segala bangsa yang sudah menikmati roti daripada Tuhan. Oh haleluya. Tapi ternyata orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Dialah Yudas Iskariot. Jadi di antara kita ada penyusup. Ya. Bukan penyusup ya. Kurang tepat itu kalimat penyusup sepertinya. Ya orang yang terpengaruh. Sebenarnya bisa dikategorikan Yudas ini kan yang dipilih Tuhan ya. Tuhan sudah tahu. Tuhan katakan kok aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Artinya dalam hal ini kalaupun Tuhan tahu Yudas itu adalah orang yang menjadi pengkhianat, bukan berarti Tuhan itu tidak menegur dia. Berapa kali Tuhan tegur ya, Yudas seperti pencuri. Sampai terakhir Tuhan mengingatkan kepada Yudas di dalam perjamuan ya. Ketika Alkitab mencatat ya,
bahwa Yudas akhirnya dikuasai oleh iblis. Nah, Tuhan pun sudah menyindir dia. Yudas, pertama dia sindir orang yang mencelupkan apa? Rotinya, tangannya. Dialah orang yang akan menyerahkan aku. Saya heran ya, secara logika itu ceritanya, maksudnya saya bertanya-tanya, kenapa murid-murid itu tidak menyadarinya? Artinya mungkin begini ya, mungkin pikiran mereka yang dekat dengan Tuhan Yesus itu mustahil orang itu akan berbuat jahat, apalagi murid-murid. Jadi pikiran mereka itu betul-betul bersih ya, betul-betul kalau dekat Tuhan itu mungkin betul-betul lempeng, lurus sekali. Sampai sudah disinggung begitu, dia yang mencelupkan jarinya, ya, dialah yang akan menyerahkan aku. Mereka masih bertanya, siapa itu Tuhan? Harusnya kan secara logika, ini berarti yang terakhir. Nah, itu yang pertama. Yang terasa itu ya Yudas sebagai pelakonnya. Yang terakhir sekali Tuhan katakan, Yudas, lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan. Bayangkan, wah itu halus tapi menohok, saudara. Itu tajam itu. Saya percaya hati Yudas tersayat, tapi karena dia sudah tidak bisa mengendalikan keinginan dunianya, waduh, dia hanya rela. Kalau saya ingat gambaran yang disampaikan oleh pendeta Beni di acara doa dan puasa, itu juga cuma 30 keping perak kasih. Bro, kalau mau dibandingkan 30 keping perak itu berapa? Ya. Masa sedangkan mungkin kita menjual Yesus hanya demi apalah, hanya demi rumah seperti istana, itu pun jangan sampai ya. Ya minimal kalau dibandingkan dengan 30 keping perak ya, kenapa nggak tanggung-tanggung gitu? Engkau dijamin diberikan tanah satu pulau dengan rumah, dengan kekayaan mobil mewah. Itu mungkin masih masuk akal ya, mungkin manusiawi terpengaruh juga, berani. Tapi ini cuma demi 30 keping perak. Aduh kasihan. Ya, artinya kita harus berhati-hati, waspada. Makanya kita saling menguji hati kita berusaha. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang jahat ya membalas dengan kejahatan, tapi balaslah dengan kebaikan ya. Hendaklah kita senantiasa hidup dalam kerendahan hati, karena Amsal 22 ayat yang keempat mengatakan, orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan itu akan diberikan ganjaran kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Salinan lama dia akan diselamatkan. Jadi berbahagialah orang yang rendah hati, karena firman Tuhan mengatakan lewat perkataan Yesus, dialah yang empunya kerajaan sorga. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan sore hari ini kami sudah belajar akan firman-Mu yang membasuh hati kami Tuhan. Kebenaran-Mu ya Bapa yang membenarkan kehidupan kami. Basuh roh jiwa kami Tuhan, agar kami terluput, terhindar dari segala benih-benih dosa Tuhan yang seringkali mempengaruhi dan menjatuhkan iman kami Tuhan, dan membawa kami kepada perbuatan-perbuatan yang kurang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu pada saat sore hari ini. Kau tanamkan di dalam hati kami Tuhan, dan termeterai di dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu menjadi benih yang hidup, yang akan bertumbuh, berbunga, dan berbuah-buah di hadapan-Mu. Dan saatnya kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkaulah yang dengan anugerah-anugerah-Mu Tuhan, Engkau boleh nyatakan kemuliaan-Mu bagi kami ya Bapa. Engkau dapat berkuasa melakukan perkara yang ajaib Tuhan. Oleh sebab itu ampunilah dalam segala kekurangan, dosa, dan kesalahan kami. Hal-hal yang kurang berkenan di hadapan-Mu, ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa disempurnakan di dalam kasih-Mu. Di dalam penyembahan kami menolak segala
kuasa iblis yang mengintimidasi, mempengaruhi pikiran dan perasaan kami, yang mengganggu penyerahan kami dengan berbagai cara. Kami tolak, hancurkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa, redesik IDB Try. Tinggalkan perhimpunan kami, tinggalkan peribadatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau akan melayani kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ku sembah, ku Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Radilah Haleluya, terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Terpujilah Tuhan atas kuasa dan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami boleh menjalani penyangkalan diri, Kau yang sempurnakan dalam setiap pergumulan dan doa kami Tuhan. Kau yang menjadi sumber jawaban dalam hidup kami. Kami tetap berdoa Tuhan bagi kaum keluarga kami masing-masing Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau selalu melindungi kaum keluarga kami Tuhan, dengan segala aktivitas mereka, dengan segala pekerjaan mereka Tuhan, Kau jaga dan melindungi ya Bapa. Terutama selalu Tuhan hadirkan kerukunan di antara kami Tuhan. Tentu bukan saja bagi kaum keluarga kami Tuhan. Hamba-Mu tetap berdoa bagi keluarga jemaat New Ephrata maupun Goshen. Tuhan tolong Engkau memberikan kerukunan ya Bapa, kedamaian Tuhan yang dapat menghasilkan kesejahteraan, memberkati kehidupan kami dalam segala kebutuhan keperluan kami Tuhan. Boleh terjadi dan kami alami sebab kami selalu mengusahakan Tuhan terciptanya perdamaian Tuhan, agar hidup kami boleh kudus di hadapan-Mu. Engkau hadir, Engkau ada Tuhan, dan Engkau melayani kami ya Bapa. Bahkan Engkau memberkati kehidupan kami Tuhan, ketika kami hidup bersama di dalam
dalam kedamaian. Kami juga Tuhan tentu berdoa Tuhan bagi organisasi gereja segala bangsa ini Tuhan. Ampunilah kami, tapi biarlah Engkau memberikan hikmat bagi setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk dapat mengatasi Tuhan persoalan yang terjadi, tentu dengan jalan kedamaian dan kasih yang daripada-Mu Tuhan. Tentu kami adalah Tuhan sekelompok orang-orang yang hidup dalam kasih-Mu, orang-orang yang rohani. Engkau pertama-tamakan hikmat bagi kami agar kami boleh mengerti bagaimana Tuhan mencari jalan keluar untuk mendamaikan Tuhan segala persoalan yang terjadi Tuhan. Kami rindu, kami bersatu kembali. Kami percaya ini merupakan siasat setan juga Tuhan, yang mencoba untuk menghalangi pekerjaan Tuhan yang mulia, sehingga setan selalu memecah belah Tuhan di antara kami sesama Tuhan. Tapi kami percaya ya Bapa, Kau Allah yang penuh kasih Tuhan, kuasa-Mu akan bekerja Tuhan dalam kehidupan kami. Kami Tuhan tetap berdoa bagi Tuhan seluruh hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam gereja segala bangsa Tuhan. Engkau yang selalu memampukan kami, memberkati kehidupan kami Tuhan dengan kedamaian Tuhan. Tuhan, Engkau tetap menjamah, memberkati Tuhan apa yang terjadi di dalam Tuhan organisasi kami ini. Biarlah Tuhan anugerah-Mu tetap berlimpah-limpah bagi kami. Kami diajarkan, diingatkan di dalam hidup kerendahan hati, agar kami boleh bersatu kembali Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan organisasi gereja segala bangsa ini boleh menjadi Tuhan berkat bagi pemerintahan di bangsa dan negeri kami ini Tuhan. Menjadi Tuhan gereja yang dikenal Tuhan, yang boleh membantu, yang boleh berkontribusi Tuhan, terlebih di dalam perkara rohani, yang selalu mendoakan, mendukung pemerintahan Tuhan, khususnya pemerintahan pada saat ini, pemerintahan Jokowi Tuhan sebagai presiden, agar dia boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab untuk Tuhan dapat mensejahterakan rakyat Indonesia, terlebih Tuhan membangkitkan Tuhan keadaan Indonesia ini Tuhan, di dalam perkembangan Indonesia kami, bangsa dan negeri kami ini Tuhan, boleh membawa Tuhan kepada keberhasilan, kesuksesan Tuhan. Bahkan terlebih kami percaya Tuhan, bagaimana bangsa kami ini boleh dikenal menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Itu sudah terjadi Tuhan. Engkau melakukan sesuatu perkara yang ajaib bagi bangsa kami ini ya Bapa. Biarlah kemuliaan sorgawi tetap memancar dari bangsa kami. Pemerintahan kami diberkati Tuhan, baik Tuhan dari presiden, wakil presiden, para menteri, sampai kepada kepemimpinan yang terbawah, diberkati, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kaum keluarga mereka masing-masing juga Engkau jaga, lindungi, dan memberkati Tuhan. Aparat keamanan Tuhan, baik dari Kapolri, TNI Tuhan, Engkau Tuhan yang akan memberkati, Engkau yang memberikan kebijaksanaan institusi di dalam negara ini yang terpenting Tuhan. Engkau senantiasa nyatakan kemurahan-Mu, pembelaan-Mu bagi bangsa dan negeri kami ini. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami Tuhan akan menutup ibadah Beston puasa kami pada saat hari ini, dan kami juga serahkan Tuhan perencanaan kami untuk mengadakan acara Natal di tanggal 4 Desember nanti Tuhan, di Hotel Ibis Sunter. Tuhan, Engkau Allah yang mampu menyediakan segala sesuatu. Engkau Allah Jehovah Jireh akan mencukupi, menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Dan biarlah apa yang kami lakukan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi-Mu saja. Pakai kehidupan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, di dalam tim kepanitiaan, dengan semangat yang selalu baru Tuhan, pikiran yang positif dan penuh kasih di dalam Engkau Tuhan, agar mereka boleh mengerjakan bukan semata-mata untuk menyenangkan hati manusia, tetapi untuk kemuliaan bagi-Mu saja. Terima kasih Bapa. Berikanlah kami semua kesehatan, kekuatan daripada-Mu dalam segala aktivitas kegiatan kami sepanjang hari, baik bagi kami kaum keluarga, pastor di tempat ini maupun sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau jaga dan melindungi dan memberkati. Terima kasih Bapa. Diberkati Tuhan juga hamba-Mu Tuhan, Pendeta Aryani Poli Tuhan, di dalam penggembalaannya di Cimanggis. Engkau tetap pelihara kehidupan hamba-Mu bersama kaum keluarganya ya Tuhan. Di dalam pelayanan yang Engkau pakai, urapi, hikmati Tuhan hamba-Mu ini untuk selalu menjadi saluran berkat dan memimpin mereka kepada kebenaran yang sejati. Terima kasih Bapak. Begitu juga hamba-Mu Marlon bersama Tessa Tuhan.
Engkau yang tetap mengurapi mereka juga, yang Tuhan Kau percayakan di daerah Sitiarjo bersama kaum keluarga kami. Jadikan hamba-hamba-Mu ini Tuhan jadi saluran berkat yang selalu membawa sejahtera, damai daripada surgawi, sehingga kehidupan hamba-Mu ini juga Tuhan boleh memenangkan jiwa-jiwa yang ada di wilayah Sitiarjo sana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera anugerah yang daripada Allah Bapa di sorga, oleh cinta dan kasih sayang anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan, pengharapan baru, sukacita surga dan kekuatan yang baru. Berkat ini akan menjadi bagian kita dan akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Kan? Kita akan memberikan persembahan. Persembahan oleh Ibu Gembala. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih, dimana kalau kami sudah beribadah kepada Engkau, mendengarkan firman-Mu, biarlah semua itu boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami mengiring Engkau dan melayani pekerjaan-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani pada saat ini, dan pada saat ini Kau lihat juga persembahan daripada jemaat yang ada yang sudah memberikan besar kecil. Tuhan sama-sama memberkati, dan Engkau juga adalah sumber berkat yang senantiasa memberikan berkat berlipat kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.